umur dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan pada pagi hari ini kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka meningkatkan iman, yazidul iman, dan thalabul ilmi, mengkaji ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, kepada tabiin, para syuhada serta kaum muslimin seluruhnya. Karena atas jasa mereka, perjuangan mereka, dakwah mereka, Islam masih tegak di bumi ini, sehingga kita masih dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam dalam kehidupan keseharian kita. Jadi mohon maaf saya berdiri saja biar enak. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit yang berkaitan dengan follow up, ya, tindak lanjut dari Ramadan kita, yaitu upaya mempertahankan takwa. Di bulan Ramadan kita sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan derajat kita sampai derajat paling tinggi dari keimanan kita, yaitu takwa. Sifatnya disebut takwa, pelakunya namanya muttaqin. Kalau ada derajat paling tinggi berarti ada yang paling rendah. Betul, ya. Tingkatan iman itu ada 4. Yang paling rendah mu'alaf. Mu'alaf itu pengertiannya orang yang belum lengkap melaksanakan rukun Islam. Dia syahadat tapi belum sholat, atau dia syahadat dan sholat tapi belum puasa, atau dia syahadat dan puasa tapi tidak sholat. Nah, itu mu'alaf. Nah, kita sementara ini seringnya mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Ya betul, dia hanya salah satu dari mu'alaf. Karena kalau orang baru masuk Islam pasti baru syahadat, mungkin yang lain belum tahu. Tapi kalau orang macam Syafi'i Antonio, ya, atau Irena Handono, ya kan dia juga masuk Islamnya sama kita, duluan kita kan. Apa sekarang dia juga mu'alaf? Ya jelas tidak. Orang hadis sudah hafal, ayat Quran hafal gitu kan. Jadi dia kalaupun dikaitkan dengan Islamnya belakangan, ya dia disebut muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Tapi tingkatan imannya bisa jadi dia sudah paling tinggi, muttaqin, tergantung karakternya terpenuhi atau tidak. Yang kedua naik kelas, ya, dari mu'alaf orang bisa menjadi muslim apabila dia telah lengkap melaksanakan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, saum, dan haji. Nah, tentunya zakat sama haji itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu walaupun dia wajib, ya 2 kewajiban itu gugur. Kalau yang ekonominya tidak mampu, cukup syahadat, sholat, dan puasa. Itu sudah tergolong muslim. Tapi kalau orang yang sudah mampu ekonominya, dia syahadat, sholat, puasa, tidak zakat, ya dia mu'alaf. Zakat sudah, haji tidak daftar-daftar, padahal sudah punya uang 75 juta misalnya untuk suami istri. Daftar pun belum, dia mu'alaf. Kalau berangkatnya kita nggak tahu, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, daftar sekarang mungkin 11 tahun lagi baru berangkat. Tapi minimal, ya, kewajiban itu dipenuhi ketika sudah daftar. Ya mudah-mudahan nanti lama-lama kita ini punya pemerintah yang memang menolong umatnya. Karena haji itu yang mandek bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tapi tidak pernah untuk mensubsidi jamaah haji berikutnya. Padahal tiap tahun itu bunga dari dana abadi yang dari jamaah haji itu sudah mencapai 1,8 triliun tiap tahun. Itu kan bisa menanggung sekian orang. Nah, jadi itu muslim. Yang ketiga naik lagi mukmin. Mukmin itu kalau orang sudah melaksanakan rukun Islam dengan lengkap plus 1,
motivasi hidupnya dalam menjalani hidup itu ikhlas mencari ridha Allah. Nah, ini berat. Sebab kita ini seringnya tidak murni. Jadi ikhlas itu murni. Motivasi hidupnya hanya satu, mencari ridha Allah. Dalam surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat 5 Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kami perintahkan manusia itu untuk menyembahku, beribadah kepadaku, kecuali hanya memurnikan motivasinya hanya kepada Allah. Berat apa mboten, Bu? Karena kita pasti sering kecampur kalau nggak hati-hati. Jadi bisa jadi misalnya panjenengan berangkat ke sini itu, mestinya kan saya berangkat memenuhi perintah Rasulullah, silaturahim, li ta'arufu. Tapi biasanya setan bisi, alladzi yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi nanti saya kepengen ketemu Ustazah Nina, Ustazah Ipah atau temennya gitu kan. Nah itu kadang-kadang itulah jadi utama. Ini begitu sampai sini yang dicari gak ketemu, dalam hati ngerti orang mangkat gitu. Ya. Nah harusnya ya, melaksanakan silaturahim itu perintah Allah dan Rasulnya. Kalau dilaksanakan Allah pasti ridho. Nah, yang lain-lain itu campurannya itu kita hanya berharap saja, mudah-mudahan ya, ketemu. Apalagi kalau yang temannya punya hutang, gitu ya, harapannya kan mudah-mudahan dia datang, marane omair atau ketemu neng kene tagih gitu kan. Ya. Jebul begitu lihat ibu, sing hutang langsung ngabur lewat buri ya. Ya jadi ya kalau memang nagih hutang ya niatkan ini memenuhi perintah Nabi. Karena kalau engkau punya hak boleh kau ambil ya, jadi niat sendiri menagih hutang boleh ya. Kalau teman kita hutang ya sampai hari kiamat tagih atau sampai dia mati tagih terus, itu hak kita. Maka orang yang berhutang itu mestinya ya dia yang harus menyampaikan, minta tunda atau minta dihibahkan gitu kan. Seringnya orang pinjam itu kan kalau pinjam nangis-nangis tapi pas mengembalikan gagah ya. Jadi kalau temannya yang meminjam itu nagih itu ya, wah urungono minggu ngarep ditunggu enggak, hari ke-10 ibu datang belum sampai bilang udah nagih utang ya. Nah, dibentak duluan, wis ngerti ra duwe nagih-nagih. Nah, jadi kalau sudah pas wayahe nyaur biasanya sing ngutang wis luwih gagah ketimbang yang mengutangi. Nah, itu kan jelas bukan akhlak Islam. Ya, jadi itulah motivasi. Jadi kita sering ya terganggu. Ibu kalau di sini diberitahu temannya sakit kan langsung wah kita harus nengok nih. Ya sudah nengok itu niatnya harusnya memenuhi perintah Rasulullah agar Allah ridho. Tapi biasanya setan menyelinap. Ya bener Bu, sampean kudu nengok. Ya, sebab dulu waktu sampean sakit dia nengoknya 3 kali. Masuk saiki dhewe loro sampean sekalipun gak nengok. Nah, kalau lalu muncul ya saya harus balas budi. Nah, itu jadi lalu turun derajat iman kita menjadi muslim karena mencampurkan motivasi dengan yang manusiawi. Sehingga ketika kita tengok teman kita di rumah sakit misalnya merem ya, tidur, tunggu 5 menit gak bangun-bangun, akhirnya kita dekati, senggol-senggol tangane, urung tangi juga, jiwit terakhir, cubit gitu kan. Begitu sudah melek, wis ya lunas ya gitu kan. Jadi sudah nengok itu maksudnya biar gak ditagih. Padahal seringnya kita itu begitu menengok takut nanti dipaidu, aku loro kok kowe ra nengok. Padahal kalaupun kita menengok, dia tidak tahu, tidak masalah. Kita tetap dapat pahala dari Allah. Kita tinggal jawab aja, aku nilai sampeyan yang sampeyan sare. Kok ora nangek ke? Wong lagi turu ditangek gitu ya. Nah, ini ikhlas itu memang berat ya karena pasti terutama ibu-ibu ya. Kasih tahu temennya sakit aja kalau hari ini pas tanggal tua misalnya mesti tidak langsung berangkat. Ora penak ra nggawa roti gitu, enggak bawa oleh-oleh gitu. Padahal ajarannya nengok orang sakit itu enggak ada. Kamu kalau nengok harus bawa oleh-oleh, enggak ada begitu. Ya nengok aja. Nanti kalau pengen ngasih hadiah, lain hari bawa lagi. Kalau udah sehat ya kasih aja ini hadiah. Ya, orang sakit kadang-kadang dioleh-oleh malah bisa makan toh. Ya. Nah, kan begitu. Seringnya terganggu gitu kan. Kalau udah sembuh ya kasih aja malah sembuh. Nah, ini bermanfaat berarti hadiah kita kan. Ini ikhlas itu tingkatan mukmin. Ya. Yang paling tinggi muttaqin. Ini yang lebih berat lagi. Jadi muttaqin itu cirinya 2. 1, hubungannya dekat dengan Allah, orang itu rajin beribadah. Yang kedua, peduli dengan sekitarnya. Sekitarnya itu ada 2.
sesama manusia dan dengan alam raya. Ya, ini adik-adik kita sekolah di situ sudah sebetulnya ke arah sana, dilatih beribadah kepada Allah, dilatih peduli dengan lingkungan, maka disebut green education. Nah itu mudah-mudahan menjadi karakter, ya, bukan sekedar pantas-pantas tok gitu ya. Nah takwa itu sudah dilatih di Ramadan, di bulan Ramadan. Maka Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai derajat takwa. Jadi takwa tadi kan melatih hubungan baik dengan Allah dan peduli dengan sekitar kita. Sekarang satu, bagaimana latihan kita di bulan Ramadan? Kita dilatih untuk puasa, dilatih qiyamul lail, dilatih sedekah, dilatih tadabbur Quran. 4 itu yang dilatihkan. Kenapa Ramadan disebut latihan? Karena tidak ada musuhnya. Rasulullah bersabda, di bulan Ramadan surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, setan dibelenggu. Jadi pantas kita ini tarawih kok lancar, ya rajin banget, puasa tidak bolong, ya. Kemudian sedekah jalan terus, baca Quran tiap hari 1 juz misalnya. Karena nggak ada musuhnya. Nah begitu malam takbiran setan dilepas. Nah coba kira-kira kita masih mampu bertahan apa enggak? Jangan-jangan bapak-bapak tahajudnya libur malam 1 Syawal. Alasannya masih ada takbiran. Takbiran sampai jam 1 sampai jam 2. Nah, jadi besok begitu bangunnya pas subuh, astagfirullah burung tahajud gitu kan. Setannya besi, tenang Pak, sampean wis tarawih ping 29 wingi-wingi. Ganjarane sih oke. Ya, sekali-sekali kan istirahat enggak apa-apa. Ibu-ibu juga begitu. Ya, bangun, waduh pas subuh. Bisi lagi, kan ibu tadi malam masaknya sampai jam 1, enggak apa-apa. Ya. Nanti hari kedua Syawal bisi lagi, ya. Ibu belum tahajud lagi kan? Ada alasannya lagi, sehari silaturahim dari pagi sampai sore. Nah, jadi sampai hari ke-20 Syawal ini masih ada yang belum tahajud lagi, masih ada yang belum mulai Syawal. Isi untung, ya, masih ada waktu 10 hari. Ya mudah-mudahan kita sadar. Persoalannya yang kalah itu apa? Tidak menyadari, dikira Ramadan itu final, grand final, rampung. Jadi rampung puasa, alhamdulillah, ya, sudah boleh apa saja kan itu ya. Nah harusnya kita paham Ramadan itu latihan, Syawal sampai Sya'ban itu bulan pertandingan. Karena musuhnya sudah ada. Kalau waktu Ramadan tidak ada musuh. Ya kita lihat satu persatu. Jadi puasa. Apa sih manfaat puasa? Kita sering beribadah itu merasa wajib. Ya, jadi lalu akhirnya seringnya kita melakukannya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi di akhir-akhir Ramadan itu sudah malas sahur misalnya puasanya. Sudah adaptasi soalnya. Padahal sahur itu sunnah. Jadi kalau kita nggak sahur berpuasa itu ruginya 2, 1 nggak dapat pahala. Sunnah sahur, kemudian ya mungkin lemes sekali, nggak bisa kerja. Poso turu terus ya. Nanti terus pakai hadis ya. Tidurnya orang berpuasa itu pahala ya. Itu maksudnya itu kalau puasa tidak tidur merumpi, lebih baik tidur. Tapi kalau tidak tidur itu karyanya banyak, ya lebih baik berkarya ya. Jadi Ramadan itu puasa itu sebetulnya melonggarkan pembuluh darah kita. Jadi kalau bapak ibu yang makanannya berlebihan, itu pembuluh darahnya kalau kita lebarkan begini ya, itu menyempit sebab ini ada bukit-bukitnya. Asam urat numpuk, kolesterol numpuk. Ya. Kalau gula darahnya tinggi berarti gula darahnya kental. Ya, karena banyak gula sehingga kalau kental itu cepat mengalir tuh, lambat mengalir, lambat. Nah, dengan puasa sebulan ya, sehari mesin pencernaan kita itu diistirahatkan 10 jam. Sebulan 300 jam. Itu artinya pembuluh darah itu menipis ya, jadi bukit-bukit racunnya itu rontok. Itu dalam bahasa kesehatan namanya detoksifikasi. Jadi menetralisir racun-racun yang numpuk di dalam pembuluh darah kita. Jadi sekarang ini mestinya kita ini seger, fresh, karena oksigen itu mengalir lancar sebab pembuluh darah kita itu sudah longgar. Maka follow up tidak lanjutnya mestinya kita tetap menjaga kesehatan dengan puasa. Jadi ini 6 hari puasa Syawal.
Nanti rampung puasa Syawal ditambah atau dilanjutkan puasa Daud. Kalau mampu sehari puasa, sehari enggak. Kalau enggak mampu, Senin Kemis. Kalau enggak mampu juga, ya minimal 3 hari setiap bulan. Jadi dasarnya kalau puasa Daud, barang puasa yang paling afdol, yang paling baik adalah puasa seperti Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Kalau enggak mampu, berpuasalah Senin Kemis. Karena di hari Senin dan Kemis, amal kita itu dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Jadi kalau kita berpuasa, kita berdoa mudah-mudahan dihapus dosa-dosa kita, makbul. Belum sampai Allah sudah di-delete dosa kita itu. Kalau itu nggak mampu, maka berpuasalah 3 hari setiap bulan. Jadi puasa 3 hari setiap bulan itu seperti puasa sebulan, menghapus dosa sebulan. Kata Nabi, sehari engkau berpuasa menghapus 10 hari dosamu. Berarti kalau 3 hari menghapus 30 hari dosa. Tapi itu paling rendah dari puasa. Dan tidak boleh dicampur. Jadi ibu saking semangatnya, bapak saking semangatnya, puasa Daud, puasa Senin Kemis, dan puasa hari putih. Tidak boleh. Itu tingkatan. Kalau Anda sudah mampu Daud, cukup Daud. Senin Kemis nggak perlu. Puasa hari putih tidak perlu. Kalau sudah mampu Senin Kemis, nggak perlu puasa hari putih. Nah, kalau belum mampu Senin Kemis, belum mampu Daud, silahkan latihan dengan puasa hari. Nah, ini follow up, tindak lanjut. Monggo, Syawal ini sudah dimulai belum? Kalau belum, Syawal dulu. Ya, ini karena waktunya pendek, dur tiap hari. Ya terpaksa halal bihalal yang sudah akhir-akhir ini ditinggalkan saja kan. Teman-teman ibu, arposo halal bihalal maning kan itu ya. Rampung halal bihalal, hajatan maning kan itu ya. Nah, udah ini sudah tinggal mepet, nanti jangan-jangan ketabrak haid ya. Nah. Ya, jadi itu follow up latihan Ramadan. Yang kedua, qiyamul lail. Taraweh. Taraweh itu apa sih? Manfaatnya, manfaat taraweh itu adalah menstabilkan hormon kortisol. Jadi hormon kortisol apa fungsinya? Hormon kortisol itu kalau stabil berarti mencegah kita dari cekaman stres. Jadi kalau ibu-ibu bahasanya berarti tidak galau. Kalau hormon kortisol ibu stabil berarti ibu tidak galau. Itu latihannya rajin sholat tahajud. Jadi dalam jangka panjang kalau kita ini terhindar dari galau, pembuluh darah kita itu, tekanan darah kita itu tidak naik, tidak turun, stabil, sehingga tidak mudah pecah pembuluh darah kita. Stroke itu kalau pembuluh darah yang di otak yang pecah, itu stroke. Ini pernah diteliti ya di Surabaya, di UIN Surabaya. Sana ada peserta program doktor itu ingin ada nggak sih hubungan sholat tahajud dengan kesehatan? Dia tanya sama dokter internis, dok, kira-kira ada manfaat kesehatan nggak orang sholat tahajud? Ya kalau dalam Quran apa maknanya? Dalam Quran surat 17 ayat 79 Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat asaka rabbuka maqam mahmuda. Pada sebagian malam, di akhir malam bangunlah, sholat tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan bagimu agar hatimu menjadi tenang. Nah, dokter lalu bilang, kalau kaitannya dengan ketenangan batin, itu kaitannya dengan hormon kortisol. Yuk kita teliti. Jadi 30 anak di sekolah Al-Hikmah Surabaya, di boarding school ya, suruh sholat tahajud sebulan tiap hari. Yang separuh suruh tidak, walaupun kalian suka tahajud, terpaksa sebulan ini libur ya, kalian berjasa untuk penelitian. Ya. Jadi hasilnya setelah sebulan hormon kortisol diambil, dilihat. Ternyata yang rajin tahajud stabil, dia lurus grafiknya. Tetapi yang tidak pernah tahajud itu naik, jas, dur, pedun, bro, kan? Nah itu bahasa kesehatannya itu orang terkena cekaman stres. Jadi maka ibu kalau sekarang ini hidupnya gelisah ya, sering noto apa itu nulis dodo ya, sering ambegan dawa gitu ya. Nah, rajin-rajinan sholat tahajud biar ibu itu tidak galau ya. Nah, ini kan tindak lanjutnya berarti kita membiasakan bangun tidur awal malam, bangun dini hari. Itu pola hidup yang diajarkan oleh Al-Quran. Dalam surat Al-Muzammil, surat 73 ayat 1 sampai 6 di sana diterangkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Wahai orang yang tidur, yang berselimut, bangunlah. Kapan bangun? Setelah lewat tengah malam.
Ngapain bangun? Sholat tahajud dan membaca petunjuk Allah Al-Quran. Lalu selesaikan pekerjaanmu yang belum selesai di siang hari. Nah, jadi ini sebetulnya surat Al-Muzammil ayat 1-6 itu mengajarkan kepada kita agar kita ini kalau awal malam tidur, bangun lagi dini hari. Bapak-bapak yang senang lembur, boleh lembur tapi dini hari. Tapi kita kan ngikuti orang barat ya. Kalau lembur itu batu isya sampai jam 1 malam. Ini di Universitas Harvard ya, sudah diteliti. Orang yang biasa tidur 5 jam di awal malam, usianya di atas 80 tahun. Tapi kalau mulainya sudah benar awal malam, tapi kokean. Jam 9 tidur, jam 5 pagi baru bangun 8 jam. Ternyata umurnya turun 60 sampai 80 tahun. Nah, yang di awal malam kurang dari 5 jam itu usianya di bawah 60 tahun. Sekarang ibu silakan buktikan ya. Ya, kita jangan membuktikan sendiri dulu. Lihat di televisi. Para artis itu rata-rata umurnya di bawah 60 tahun. Terakhir bukti nyata itu Mami Prakoso. Tidak hanya artis, sebetulnya ustadz-ustadz yang pola tidurnya juga nggak benar, muda. Ya, UJ umurnya 42 tahun. Zainuddin MZ 60 tahun. Mengapa? Karena dia suka lelean di awal malam, tidur baru dini hari. Walaupun dakwah, tapi kalau berlebihan juga keliru. Uji itu pagi sampai sore dakwah ya, sampai maghrib. Batu maghrib pulang dulu, nanti batu isya berangkat ke kafe sampai jam 2. Ya dakwah ke situ, bukan mabuk ya. Ya umurnya cuma 42 tahun. Ya, ini sudah dibuktikan. Nah kalau Quran cuma ngajari pola hidup itu yang benar. Nah, sekarang kalau kaitannya dengan anak-anak. Anak-anak itu kalau dibiasakan bangun dini hari, nanti insya Allah dia rajin belajarnya juga dini hari. Yakin, pasti putra-putri ibu nanti akan menjadi anak-anak yang pandai. Karena tadi, kata Quran, membaca di waktu dini hari, terpatri, terkonsentrasi di dalam hati. Nah, ini mumpung ya, anak-anak itu masih umur 3 tahun, biasakan bangun dini hari. Berarti kan bapak ibunya kudu bangun. Ya, si bangun, diajak sholat witir saja, habis itu suruh makan. Ya, kasih kue, kasih susu. Habis itu diajari membaca. Nanti boleh tanya sama Bu Yeni gimana itu. Bu Yeni dulu ngajari anaknya sehingga 3 tahun bisa baca. Ya, jadi mumpung. Jadi kalau mau bikin anak kita ini pinter, percepatlah untuk membaca, tapi caranya harus bermain. Sebenarnya kita ini tidak dilarang mengajari anak kita membaca, berhitung, tetapi caranya, metodenya saja yang harus dengan metode bermain. Insya Allah kalau 3 tahun sudah membaca, dia akan rajin belajar. Nanti SD kelas 1 dia sudah pintar belajar, terbiasa bangun dini hari. Sampai kuliah nanti juga insya Allah dia belajarnya dini hari. Karena sekarang itu sekolah ataupun kuliah itu sampai sore. Jadi kan nggak mungkin Pak Doisa belajar. Kalaupun dia sadar belajar orang lebu, nggak konsentrasi. Akan ibu sering-sering gitu ya. Terus anak les, nanti yang gede mungkin ya. Pak Domari bisa sinau, ayo sinau gitu kan. Ya kalau dia takut itu dia melek, cuman bola balik halamannya gitu kan. Jatahnya turu jam 9 ya turu. Besok ditanya, tadi yang kamu baca apa? Ya nggak melebu, karena otaknya sudah Quran ngasih jalan keluar. Nah cuman memang berat. Kita sebagai orang tuanya harus membiasakan. Jadi kalau kita cuma bangun, dek, bangun, ayo sinau. Habis itu kita tidur lagi, ya bocah melu turu ya. Ya, jadi ini contoh orang tuanya yang harus membiasakan. Jadi kalau bayi-bayi begini ya dini hari bangun itu sebetulnya benar. Dia ngajari ibunya, bapaknya ben sudah bangun, nggak usah tidur lagi. Ya, tapi kita nggak menyadari kadang-kadang ya bayi ini disusuin sebentar, si ibunya tidur itu kan, entah bayinya bagaimana. Inilah jadi sebetulnya tarawih itu atau tahajud itu mengajari pola hidup yang benar. Kalau di kantor saya nih, Fakultas Peternakan ya, 3 tahun ini 10 teman saya meninggal. Rata-rata di bawah 60 tahun. Baik pegawai administrasi ataupun para dosen. 3 tahun sudah. Saya kalau layat, istrinya saya tanya, Bu, bapaknya suka lembur betul? Ya, dia kan mungkin nggak paham apa yang saya maksud. Maksudnya pripun Pak? Ya dia kerja kantor itu dikerjakan di rumah Pak Tawisa sampai jam 12 malam atau jam 1 malam. Kalau niku mboten sok malih Pak. Bendinten. Ya saya kalau saya boleh ngomong, saya bilang pantas umurnya orang nanti swida. Tapi saya batin saja. Itu artinya menambah data. Jadi monggo nih, ibu-ibu suaminya dilihat atau bapak-bapak ya, biasa lembur di awal malam atau enggak. Jadi sebetulnya lebih baik kita tidur, lembur dini hari silahkan. Asal sudah tidur 5 jam di awal malam, insya Allah kita sehat.
oksigen kita cukup. Kemudian yang ketiga, sedekah. Sedekah itu manfaatnya hati kita sehat. Di dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum minha." Ambil dari harta mereka orang yang mampu itu sedekahnya. Lalu doakan kepada mereka agar hati mereka menjadi tenang. Jadi berarti sedekah itu membuat hati kita bersih. Kita terhindar dari iri dan dengki, terhindar dari suka memfitnah orang lain, terhindar dari nge-share. Nge-share fitnahan dari orang, kita share lagi kan gitu ya. Kita kan heran, Ramadan itu umat Islam saling hujat gara-gara beda capres. Bolone Prabowo menghujat bolone Jokowi, termasuk menghujat Jokowi, bolone Jokowi balik. Itu apa ajaran Islam kayak begitu. Terus kan kalau saya tanya, kalau ada orang yang ngotot banget ya, lu sampai itu nek sesuk Jokowi dadi apa Prabowo dadi, terus langsung sejahtera kok. Terus rumah sakit murah kok. Terus bensin turun kok. Yang ngapain sampai begitu? Bos dideleng kaya sinetron. Don gelut dhewe kono sakarepmu. Aku ora melu-melu kan itu. Harusnya begitu, tapi ini kita nggak tahu otak bangsa ini pada kemana sekarang ini ya. Ya, karena nanti amalan yang keempat, kita jarang baca Quran dengan terjemahnya. Nah, follow up daripada sedekah itu setelah Ramadan ini, marilah kita membiasakan zakat tiap bulan. Kalau gaji suami dan gaji Anda itu sudah mencapai 4.160.000 tiap bulan, itu sudah wajib zakat 2,5%-nya 100.000 lah tiap bulan. Tapi kalau nggak mencapai nisab, ya infak saja. Nisab itu ngukurnya dari 520 kg beras. Harga berasnya yang kita makan misalnya 8.000, itu hitungannya tadi 4.160.000. Tapi kalau ibu bapak berasnya 10.000, nisabnya 5.200.000. Ada teman saya itu gajinya 4,5 juta, ya kan sudah masuk nisab tuh. Lalu berasnya ganti benora zakat, nganggo beras sing 10.000, tadinya kan 8.000. Kalau 8.000 kan kena nisab kan, 4.160.000, ganti rojo lele. Ternyata apa? Memang nggak zakat, tapi di tengah bulan tak duitnya, ya bangkrut dia. Ya jelas orang gaji ini 4,5 kok mangane berasnya 11.000, ya kebangetan, artinya berlebihan. Jadi kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa bersyukur atas nikmatku, ku tambah nikmat itu. Tapi barang siapa kufur, ku sempitkan rezekinya atau nikmat. Nah, itu yang wajib. Yang sunnah itu, sedekah sunnah itu wakaf, infak, dan hibah. Ya, mudah-mudahan bagi ibu-ibu bapak-bapak yang sudah rutin ya kelazis zakat ataupun infaknya, ya berarti sudah terbiasa. Mudah-mudahan hatinya menjadi bersih, ya tidak mudah terprovokasi, tidak mudah nge-share fitnah-fitnah. Saya Ramadan itu juga heran, tiba-tiba ada teman saya di masjid itu, kan masjid di tempat saya itu punya WhatsApp ya, masjid gitu ya, muncul. Inilah tokoh Syiah Indonesia, Ustadz Quraisy Shihab. Ya. Itu hanya mendengar, oh dia apa itu menyatakan di dalam di Metro TV itu apa ya? Al-Misbah, ya, tafsir Al-Misbah, bahwa Nabi saja tidak dijamin masuk surga. Wah, ini berarti menghina Nabi. Saya belum pernah mendengar pun, saya langsung ingatkan, lihat dulu videonya. Apa ngomong begitu atau lengkapnya macam mana? Nah, ternyata setelah didengar lengkap itu, ya Nabi menjelaskan, Nabi bersabda, aku tidak mungkin masuk surga hanya berdasarkan amalku. Tidak seimbang nikmat Allah dibandingkan nilai amalku. Jadi walaupun engkau Nabi, iya, kalau hanya dasarnya amalku, aku tidak mungkin masuk surga. Aku bisa masuk surga karena Allah memberi karunia kepadaku. Jadi jangan sombong kalau merasa rajin beribadah. Maksudnya begitu. Ini tiba-tiba, oh ini tokoh Syiah Indonesia, gitu kan. Terus nanti cari-cari alasan lagi. Tuh anaknya aja nggak pakai jilbab. Ya. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman, kamu kan anakmu masih bayi, coba kamu bisa jamin nggak anakmu, gadismu itu nanti pakai jilbab sampai dewasa? Ya, kita berusaha, tapi kalau nggak bisa kan musibah. Ya kita tanya, Pak Quraisy itu sudah didik anaknya belum? Nah kalau waktu kecil dia tidak membiasakan anaknya, ya patut diduga dia berdosa. Kalau sudah dewasa kan tanggung jawab sendiri. Di Purwokerto aja ada, dulu saya punya guru ngaji juga begitu. Keras sekali kalau soal
busana muslim, ya, tapi begitu saya ke rumahnya, anaknya nggak pakai jilbab. Apa katanya dia? Dia tidak merubah. Oh ini sunnah jilbab itu. Itu anakku tak ajari. Ini belum dapat hidayah. Ya, saya tidak akan mungkin merubah ayat ya, tapi nggak dapat hidayah mau bagaimana? Itu kan sudah dewasa dia, sudah punya anak. Jadi pada nge-share gitu ya, saya bilang. Ya, jadi alhamdulillah reda, itu selalu belakangan alhamdulillah saya tidak jadi ikut memfitnah. Banyak yang begitu setelah diskusi itu. Nah, dia ketika nggak direm gitu ya, pada kopas ikut share gitu kan. Loh, kok kita ini belum tahu ketemu Quraish Shihab ya. Ya kalaupun kita berbeda sama dia, ya diskusi saja langsung, nggak perlu kita mencari kesalahannya. Nah, inilah sebetulnya latihan sedekah. Yang keempat, tadabbur Quran. Tadabbur Quran itu membaca Quran dengan ayatnya, dengan terjemahnya. Ramadan mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak sudah terbiasa. Kan mungkin ada yang khatam berapa kali Bu baca Qurannya? Khatam ini biasanya kan tadarus ya. Khatam sekali, ada yang 2 kali. Kalau ditanya Bu, khatam alhamdulillah 3 kali sebulan. Bagus. Isinya apa Quran itu? Lah niku sing mboten ngertos ya. Ya. Jadi kalau tadarus itu khusus yang belum bisa baca, silahkan tadarus. Tapi kalau ibu sudah bisa baca, bapak sudah bisa baca, tadabbur. Baca ayat, baca artinya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 204 Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika ada yang membaca Quran, yang lain mendengarkan. Pelajari isinya agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, manfaat daripada membaca Quran dengan terjemahnya itu kita tercegah dari pikun. Dalam penelitian ilmu bedah saraf gitu ya. Dalam suatu seminar saya ikut mendengarkan, membaca Quran dengan terjemahnya itu merupakan fisioterapi otak. Jadi cadangan otak kita itu dia belum aktif. Kalau diaktifkan dengan fisioterapi, nanti kalau sel otak kita rusak, diganti langsung connect. Di situ dinyatakan orang pingsan 10.000 sel otaknya rusak, tetapi cadangannya berjuta-juta. Nah, tinggal apakah sudah di fisioterapi atau belum. Kalau belum, sebelum kejadian berarti habis pingsan, habis gegar otak, dia harus latihan dulu, harus fisioterapi. Belajar lagi, perhitungan, ingat-ingat nama orang. Ya. Ada teman saya yang kena virus otak itu, makan aja dia lupa. Ya. Jadi, cuma nudeng-nudeng gitu loh. Nah, gitu kan. Terus ya diajari, ini namanya makan, ini disuapi. Ya, baru 3 bulan nanti ingat lagi. Nah, kalau dalam bahasa komputer itu connect. Nah, kalau kita membiasakan baca Quran dengan terjemahnya, maka insya Allah kita tercegah dari pikun. Jadi maka pensiunan guru, ya, rata-rata lebih lambat pikun dibandingkan pensiunan pekerja selain guru. Karena guru itu dipaksa moco minimal semalam sebelum ngajar. Ya, kita kan paling nggak begitu, besok mau ngajar baca dulu kan. Ya. Nah, jadi kalau yang pekerja administrasi atau pekerja lapangan biasanya kan bacanya sedikit. Oleh karena itu ibu-ibu juga, wah berarti kita nanti cepat pikun. Ya enggak, kalau ibu pekerjaannya di dapur atau di rumah, ya di waktu-waktu senggang bacalah Quran dengan terjemahnya. Insya Allah panjenengan juga nanti akan terhindar dari pikun. Nah, jadi sekarang follow up-nya apa? Marilah ya kita biasakan di bulan Syawal ini sampai Sya'ban, keluarga kita jadwal pagi ba'da subuh, malam ba'da maghrib, sekeluarga membaca ayat Quran dengan terjemahnya, bergiliran satu ayat diartikan, satu ayat diartikan. Kalau belum terbiasa ibu, pas makan malam nanti diajak, yo Pak, ibu gimana? Kita anak-anak ya ingin tercegah dari pikun atau enggak? Gimana caranya? Kita baca Quran dengan terjemahnya. Jadi kalau suami mungkin ada kesulitan membaca, ya biar dia baca terjemahnya daripada tidak membaca sama sekali. Kita kadang-kadang ya menjadikan Al-Quran itu sekedar hiasan, sekedar pantas-pantas, sekedar jaga image. Jadi ibu biar kelihatan rumahnya itu Islami ya, nyetel murotal, tapi disambi nyapu, disambi masak, orang krungu itu. Jadi bukan begitu. Kalau surat 7 ayat 204 tadi mengajarkan membaca Quran itu harus niat. Ayo baca, yang lain harus mendengarkan. Kalau belum bisa begitu, ibu tidak boleh baca Quran di rumah sendirian keras. Sementara yang lain sibuk, tidak boleh. Kalau memang begitu belum bisa diajak mendengarkan, sir. Saya pernah dikomplain ya, teman saya ikut mobil saya setelahkan lagu tuh, Pak kok orang murotal. Saya tanya, kowe ngejak ngobrol aku ora? Wani ngrungokke? Maksudnya piye Pak? Ya nek kita nyetel murotal sepanjang perjalanan kita diem, dengarkan Al-Qur'an. Nah, aku ketemu karo sampean mung sedilit pengen ngobrol kok malah kon meneng. Ya ora usah nyetel Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan
hiasan, ya, gue pantas-pantas. Al-Quran itu dibaca, didengarkan, diketahui isinya. Nah, kan sekarang masih banyak orang itu begitu ya. Lu mau beli sini murotal, ini sambil nyetel murotal, ngobrol dewe malah guyu cekakaan gitu kan. Kadang-kadang kalau bapak-bapak cerita porno, saru-saru gitu ya. Nah ini mobilnya tipnya murotal. Jelas itu melanggar surat 7 ayat 204. Monggo nanti dibaca lagi di rumah. Tadarus kita juga suka keliru ya. Di masjid saya itu kalau tadarus semalam pengennya sejuz. Satu juz itu kan kalau tanpa terjemah 9 lembar. Jadi kita yang datang 9 bagi. Langsung selembar-selembar ya. Mocone bareng, banter-banteran, keras-kerasan. Jadi yang satu membaca, yang lain juga membaca. Enggak ada yang mendengarkan. Itu kalau mau hitung pahala gimana? Kita baca selembar, dapat pahala selembar. Teman kita 8, mocone yang ora dirungokke. Dosa kita 8 lembar. Jadi pahala kita minus 7. Kali 30 hari. Maka kalau memahami ayat itu harus dibaca semua biar kita tahu. Kadang-kadang kita baca Quran itu dasarnya hadis tok, 1 huruf 10 pahala. Wah, berarti kalau 1000 huruf ayat Qurannya dibaca. Membaca Quran itu harus berjamaah biar semuanya ikut mendengarkan. Ya, sehingga nanti semua tercegah dari ya, satu lagi takwa itu tadi peduli, ya, peduli dengan lingkungan. 2, peduli dengan sesama manusia. Manfaat kalau kita peduli dengan sesama manusia itu apa? Dimudahkan kita dalam menjalani hidup. Rabi bersabda, barang siapa suka meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia maupun di akhirat. Ini yang harus kita yakini. Tadi kalau Pak Kusnadi cerita, ya, semua dari barat, kita memang sukanya silo ya kalau dari barat. Ada pendidikan quantum learning. Wow, pada ikut, padahal bayarin 600.000 atau 800.000. Padahal itu isinya cuman quantum learning itu adalah bahwa kalau kita bersikap, lihat depan, lihat samping kanan, samping kiri dan belakang, ganggu atau tidak. Loh, Nabi tadi sudah menyatakan, barang siapa suka memudahkan orang lain, maka dia akan dimudahkan oleh Allah sejak di dunia sampai di akhir. Itu quantum learning versi Islam. Tapi itu nggak pernah membahasnya. Ya, kita karena jarang ya bicara akhlak itu jarang. Jadi sebenarnya itulah ya, latihan kita bulan Ramadan kan disuruh nolong orang, iftar, ya, kemudian infak, zakat itu di situ. Nah, jadi maka follow up-nya apa? Follow up-nya itu dalam hadis dikatakan setelah bulan Ramadan selesai, satu hendaknya kalian afsus salam, suka menyelamatkan orang lain. Wa imut to'am, memberi pekerjaan kepada orang lain. Wa atibul kalam, memperbaiki perkataan. Jadi afsus salam itu kalau berbuat sesuatu tadi kita harus jangan mengganggu orang. Mau parkir jalan sempit begini, sana sudah ada mobil ya jangan parkir di sebelah kiri, itu parkir yang tidak menyelamatkan. Kita keluar dari sini ya, mau kanan mau kiri harus berhenti dulu, beri kesempatan yang jalannya lebih besar. Kita kan enggak kadang-kadang langsung wes mergo ke kiri, dari sana kaget kan. Banyak ya sering kan kita mau masuk gang, mau ke kanan, dari sana udah kita dip malah tidak mengurangi kesempatan ngebut. Nah, ini kebiasaan nafsu salam itu belum menjadi kebiasaan kita. Wa imuto'am itu kalau kita punya kesempatan ya bisa menolong orang, kasih pekerjaan. Kita rumputnya tinggi-tinggi. Ya, ada orang, Pak, potong rumputnya. Ya, silahkan. Berapa? Selama ibu, monggo. Tapi kan kadang-kadang ya kita bapak-bapak pengennya ngirit, Pak. Wis minggu tak potongannya dewe. Ya. Ternyata nanti pas praktek itu ya, bukan ngirit, ngorot. Jam 6 kita mulai motong. Setengah jam pegel, jaluk kopi. Kalau beli kan 2.000. Terus jaluk mendoan, jaluk pisang goreng. Udah berapa itu? 5.000. Nanti jam 9 mergo kerja bakti, Bu. Ini khusus karena kerja bakti nasi padang ya. Ngolah 1.000. Jam 11 haus, Bu, es campur 10.000. Nah, baru mulai jam 6 rampungnya duhur, Pak, potong rumput sendiri itu. Terus mandi, sholat duhur, bersolat duhur, ngantuk kan tidur. Ngasar bangun tuh pegel kabeh. Bu, boleh ke tukang pijet 50 atau 75 ya. Jadi motong dhewe entek 100. Disuruh ngerjain tangganya yang ahli mung 20. Nah, ini buat imuto'am namanya. Maka longgarkan. Jadi kalau ada teman tetangga yang enggak punya pekerjaan kasih apa? Kalau yang bisa full time ya silakan full time, beri pekerjaan, membantu tiap hari. Tapi kalau yang pocokan boleh juga. Nah, ini buat imuto'am. Kemudian yang ketiga,
ihsan kepada manusia itu wa'atibul kalam, memperbaiki perkataan. Ya sekarang hati-hatilah ya. Kalau komentar dari status orang di Facebook itu hati-hati. Jangan walaupun kita marah betul tahan. Udah mendingan nggak berkomentar ya daripada kita berkomentar jelek. Nabi mengatakan lebih baik diam. Terakhir, ya peduli dengan lingkungan itu adalah mengelola alam raya. Ya, Allah perintahkan di dalam surat 2 ayat 30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman pada malaikat, aku akan ciptakan manusia yang dia nanti tugasnya mengelola alam raya agar mereka sejahtera. Jadi ihsan itu manfaatnya sejahtera, terutama kepada alam raya. Nah, jadi lalu follow-up-nya apa? Ya, bulan Ramadan rampung, setelah Ramadan di dalam surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah itu surat 88 ayat 17 sampai 20. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Itu berarti Allah memerintahkan bikinlah pembibitan ternak. Sekarang kita kesulitan. Ya, habis Idul Adha itu pasti cari sapi bakalan susah, cari kambing bakalan susah. Kalaupun ada mahal. Besok ini mahal lagi korban. Ya. Mungkin sapi satu harganya 12,5 juta. Ya karena memang bakalannya sudah mahal. Ini karena pemerintah kita sekarang ini tidak mengusahakan itu. Kita lebih senang impor. Langit ayat keduanya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan? Itu maksudnya coba kelola langit itu biar sejahtera. Jadi langit itu dikelola dengan industri pesawat, dengan industri satelit. Itu habis Habibie dulu turun, dijual kabeh. Indosat dijual, IPTN dijual kepada Brasil IPTN-nya. Indosatnya dijual kepada Singapura. Jadi sekarang kita ini negara berkembang yang bisa membuat CN berapa? CN 27 apa 47 itu Brasil, tetapi tenaganya 15.000 orang Indonesia. Satelit kita sudah jelaskan sering overload ya, jadi SMS nggak terkirim, buka internet tidak ada sinyal. Itu karena yang menguasai Singapura, kita cuma 40%. Nah, sekarang gunung, wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ditegakkan? Itu maksudnya kelolalah gunung untuk marga satwa, suaka marga satwa. Gunung itu untuk memelihara hewan yang langka, untuk memelihara tanaman yang langka. Jangan untuk tempat tinggal manusia. Sekarang kita langgar. Radius 5 km dipakai untuk tempat tinggal. Ya, kalau sekarang pada batuk-batuk kan takut, ngungsi, sebulan balik lagi, ngungsi lagi, apa nggak tersisa macam begitu kan. Jadi lalu butuh peraturan, jangan ditinggali. Terus wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan. Jadi ini butuh undang-undang biar sawah tidak diuruk, biar sungai tidak diuruk, biar laut itu bisa dikelola. Jadi inilah repotnya penguasa kita sejak Orde Baru itu belum lagi sadar untuk mengelola alam raya. Sehingga rakyatnya tidak bisa disubsidi. Jadi kalau sekarang ibu-ibu, bapak-bapak lihat mobil ada gambar Soeharto, ya, yele kabare, enak zamanku toh. Nah, tulisannya kan gitu ya. Ya kalau saya iya. Minimal saya dulu kuliah disubsidi. Jadi satu semester saya bayar cuma 9.000. Jadi kalau sekarang negara mensubsidi, kuliah itu 5 kalinya 45.000. Bulatkan 100.000 lah per semester. Pasti seluruh penduduk Indonesia bisa bayar. Sekarang tapi nggak bisa kalau sekarang, karena kuliah itu sekarang pakai istilah uang kuliah tunggal. Minimal 5 juta. Paling tinggi fakultas kedokteran per semester 17 juta. Nah, jadi kalau ibu-ibu ingin anaknya jadi dokter, nah, bayangkan nggak tahu pas usia anak panjenengan mahasiswa itu berapa juta nanti per semester. Sekarang sudah 17 juta per semester. Berarti kuliah 10 semester 170 juta. Rumah kita 150 juta belum lunas gitu ya. Bisa nggak kita ini? Nah ini tanggung jawab pemerintah. Nah inilah. Jadi ternyata takwa itu kan tidak urusannya hanya sholat, urusan batuk ireng, urusan jilbab gede kan tidak. Hubungannya baik dengan Allah dan juga bisa mengelola alam raya. Maka putra-putri ibu silahkan didorong ya untuk belajar yang baik sesuai dengan bakatnya. Jangan bercita-cita semua masuk pesantren, mau nganggur kabeh. Ya, jadi harus ada yang jadi pengusaha, jadi petani apa gitu. Contohnya sekarang ya, laut kita ini luas sekali, tetapi kita, ibu makan ikan sebulan berapa kali? Karena mahal. Kenapa? Karena kita nggak pakai ilmu. Ya.
Ikan kita itu dicuri Taiwan, dicuri Cina, Jepang, Korea. Gimana cara mencurinya? Mereka mencuri ikan kita itu pakai kapal selam. Dalam seminar kelautan saya pernah ikut di bulan Agustus di Selat Sunda, ikan-ikan itu berada pada kedalaman 100 meter dari permukaan laut. Jadi kalau mereka nyurinya pakai kapal selam, jarumnya sealun-alun, sekali narik 1 ton dapat. Nelayan kita gimana cara nyari ikan? Pakai perahu tempel, yaitu perahu kecil, kayak mesin tempel, jaringnya mungsak masjid ini, halaman ini. Apa yang didapat? Sepatu, sendal, ya sengambang-ambang itu. Ya, ini kenapa? Karena tidak dikembangkan pabrik kapal laut, tidak dikembangkan ilmu kelautan. Jadi kita ini pokoknya sepatu sing ketok. Lah polisi laut kita juga antik lagi ya. Ngawasi laut kok pakai mercusuar mending dhuwur tok. Ya pencurinya gak pernah kelihatan, dia nyelam. Jadi inilah. Jadi sebetulnya kalau kita belajar takwa itu artinya seluruh aspek hidup kita itu dipelajari. Nah, mudah-mudahan ya dengan apa yang saya sampaikan itu menjadi renungan kita ya, sehingga kita ini menjadi orang-orang progresif, orang-orang yang maju, mendorong anak-anak kita itu untuk maju. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak suruh belajar ilmu alam raya kan ya wis teler nggih, belajar kimia wis lali, ya. Rumus bangun H2O bingung, ya memang sudah bukan waktunya anak-anak. Itulah yang dapat disampaikan. Jadi marilah kita pertahankan takwa kita ya dengan tadi bagaimana kita rajin beribadah agar menjadi Abdullah dan kita ihsan terhadap sesama manusia dan lingkungan kita. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal Anda sekalian. Jadi bagi ibu-ibu yang suka ngantar putranya, marilah kalau kita ingin tadabbur Quran, kita juga beri kesempatan di sini untuk mengkaji ayat, mengkaji isinya setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 10. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan dengan baik, karena kita nyari tempat kajian juga susah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.